Pengelolaan badan usaha milik desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip pertama, profesional, kedua, terbuka dan bertanggung jawab, ketiga, partisipatif, keempat, prioritas sumber daya lokal, dan kelima, berkelanjutan. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kita akan sedikit berdiskusi atau membahas tentang satu kebijakan baru yang datang baru-baru ini, yaitu peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Hadirnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 ini itu berkaitan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, atau yang lebih mendorong hadirnya peraturan pemerintah ini, mungkin kawan-kawan masih mengingat tentang Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja yang diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia di tahun 2020 kemarin, bernomor 245. Sedikit banyak memang Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 inilah yang melatar belakangi hadirnya peraturan pemerintah tentang badan usaha milik desa. Nah, kita ketahui bersama kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian menyasar sekitar 49 begitu. Salah satunya Undang-Undang Desa. Nah, apakah kemudian peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang nomor 6? Masih layak kita diskusikan karena proses hadirnya didasari Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya. Dalam PP nomor 11 tahun 2021 ini dijelaskan terkait badan usaha milik desa itu dapat terdiri atas dua. Yang pertama itu badan usaha milik desa yang merupakan BUMDes yang hanya dimiliki oleh satu desa. Dapat juga badan usaha milik desa ini didirikan oleh dua atau lebih desa menjadi badan usaha milik desa bersama, di mana kemudian badan usaha milik desa bersama ini melibatkan dua atau beberapa desa yang memiliki kesamaan atau keinginan untuk membangun badan usaha secara bersama. Nah, mungkin terkait dengan BUMDes bersama ini kita akan coba bahas di video lainnya. Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut oleh BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan, menyediakan jenis usaha lainnya yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Tentu, usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh badan usaha milik desa. Unit usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDes yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi, pelayanan umum berdasarkan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan dari BUMDes desa. Di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 ini, sedikitnya ada terdapat 5 tujuan dari badan usaha milik desa. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa. Yang kedua, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa. Ketiga, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta pengembangan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. Keempat, pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa. Dan terakhir, kelima, mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. 5 tujuan badan usaha milik desa yang terdapat di dalam PP nomor 11 tahun 2021 ini mendorong bahwasanya salah satu poinnya adalah terakhir misalkan mendorong ekosistem ekonomi digital di desa, mengisyaratkan bahwasanya desa ke depannya harus mampu kemudian memanfaatkan teknologi yang sudah ada dan sedang dikembangkan saat ini. Pengelolaan badan usaha milik desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip pertama, profesional, kedua, terbuka dan bertanggung jawab, ketiga, partisipatif, keempat, prioritas sumber daya lokal, dan kelima, berkelanjutan. BUMDesa diharapkan
dengan semangat kekeluargaannya, semangat kegotong royongannya, memiliki 5 prinsip ini dalam pelaksanaan kegiatan dan aktivitas yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa. Dalam PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ini, terdapat beberapa fungsi BUMDesa. Di antaranya, pertama, konsolidasi produk barang dan jasa yang ada di masyarakat desa. Kedua, BUMDes diharapkan berfungsi untuk memproduksi barang ataupun jasa. Ketiga, penampungan, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa. Keempat, sebagai inkubasi usaha masyarakat di desa. Kelima, stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa. Keenam, pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat di desa. Ketujuh, meningkatkan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiulitas, dan sumber daya alam yang ada di desa. Kedelapan, peningkatan nilai tambah, aset desa, dan pendapatan asli di desa. Harapannya melalui peraturan pemerintah tentang BUMDes ini diharapkan poin-poin fungsi BUMDes dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di desa. Selain juga untuk menjadi sumber pendapatan asli bagi desa. Di dalam peraturan pemerintah ini juga dibahas terkait dengan pendirian BUMDes, di mana pendirian BUMDes didirikan berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa yang nanti menetapkan pendirian BUMDes ini sedikitnya harus memuat beberapa hal diantaranya: penetapan pendirian BUMDes, anggaran dasar BUMDesa, serta penetapan besarnya penyertaan modal desa atau modal masyarakat dalam rangka pendirian BUMDes. Nah, 3 hal ini harus ada di dalam peraturan desa pada pendirian Badan Usaha Milik Desa. Jadi, kalau kawan-kawan di desa ingin membentuk atau mendirikan BUMDes, minimal berdasarkan beberapa pertimbangan yang harus dilihat. Di antaranya, terkait dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, apakah BUMDes ini menjadi pemecah masalah bagi masyarakat? Karena kita ketahui bersama beberapa BUMDes hadir hanya untuk sebatas memenuhi administrasi semata, atau bahkan menjadi persoalan baru bagi kawan-kawan di desa. Nah, kita harapkan kawan-kawan yang berupaya untuk membangun BUMDesnya, menguatkan kembali BUMDesnya, menjadikan BUMDes itu adalah sebagai pemecahan masalah bersama. Ketiga, harus ada pertimbangan kelayakan usaha. Ini paling penting karena BUMDesa ini merupakan unit ekonomi bagi desa begitu, termasuk pengembangan usaha ke depannya. Yang keempat, harus ada pertimbangan model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi, jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi di dalam mendorong pendirian BUMDes. Hal ini penting karena jangan sampai nanti BUMDes yang dibentuk kawan-kawan hanya sekedar jadi, tetapi tidak bisa beroperasi, tidak bisa maksimal melayani masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, dasar pertimbangannya harus memiliki visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, serta kearifan lokal. PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ini tentu berkaitan dengan perubahan yang awalnya BUMDes merupakan badan usaha menjadi BUMDes merupakan badan hukum. Nah, kami dari Desa Bicara mengharapkan bahwasannya memang peraturan yang ada melalui PP ini dapat memperjelas kemudian dasar hukum bagi Badan Usaha Milik Desa. Karena memang Badan Usaha Milik Desa memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam artian memang ketika teman-teman membentuk Badan Usaha Milik Desa harus terlebih dahulu mendaftarkan gitu loh, mendapatkan sertifikat pendaftaran dari Menteri, mungkin Menteri Hukum dan HAM kali ya, agar status BUMDesnya berbadan hukum. Nah, dalam hal Badan Usaha Milik Desa memiliki unit usaha, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya atau proses memperoleh status badan hukum, pemerintah desa melakukan pendaftaran Badan Usaha Milik Desa kepada Menteri melalui sistem informasi desa. Selain itu juga, hasil pendaftaran terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
serta hasil pendaftaran menjadi dasar menteri untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum milik desa. Ketentuan mengenai pendaftaran BUMDesa diatur dengan peraturan menteri. Begitu juga tentang ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDesa diatur dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sederhananya, badan usaha milik desa mendapatkan badan hukumnya. Kawan-kawan di desa setelah bermusyawarah harus mendaftarkan gitu ya. Harus mendaftarkan badan usaha milik desanya ke kementerian terkait agar mendapat pengakuan badan hukum. Selanjutnya, di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 ini juga mengisyaratkan ada penamaan BUMDesa. Nah, nama BUMDesa harus memenuhi ketentuan-ketentuan. Yang pertama, tidak sama atau tidak menyerupai nama badan usaha milik desa yang lain, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional. Yang kedua, diawali dengan frasa BUMDesa dan diakhiri dengan nama administratif desa. Ketiga, tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan dalam pemilihan namanya. Keempat, sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan serta usaha dari badan usaha milik desa. Kelima, terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata. Yang terakhir, keenam, tidak mengandung bahasa asing. Nama didaftarkan melalui sistem informasi desa sebelum musyawarah desa yang membahas pendirian badan usaha milik desa. Jadi, sebelum kawan-kawan bermusyawarah membentuk sebuah badan usaha milik desa di desa kawan-kawan, terkait penamaannya harus didaftarkan dulu. Logikanya begitu. Dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 ini juga menampilkan organisasi badan usaha milik desa yang terpisah dari pemerintah desa. Nah, ini menjadi salah satu titik penegas bahwasanya tidak boleh lagi atau memang tidak bisa salah satu pemerintah desa menjadi pengurus di BUMDes. Nah, ini harus menjadi hal yang dipisahkan gitu loh. Karena BUMDes ini terpisah dari pemerintah desa. Nah, dalam perangkat organisasi badan usaha milik desa ini terdiri dari musyawarah desa, ada penasehat, ada pelaksana operasional, dan juga terakhir ada pengawas. Nah, ini salah satu bagian dari organisasi dari badan usaha milik desa yang kawan-kawan harus pahami karena hadir melalui peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 ini. Di dalam peraturan pemerintah ini terkait dengan badan usaha milik desa yang didirikan di dalam musyawarah desa menjadikan titik fokus beberapa hal di dalam musyawarah desa itu. Dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan musyawarah desa yang khusus mengagendakan pembentukan badan usaha milik desa. Karena musyawarah desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam badan usaha milik desa. Musyawarah desa sendiri harus dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang melaksanakannya yang diatur dalam anggaran dasar badan usaha milik desa. Kawan-kawan harus melihat bahwasanya musyawarah desa itu menjadi yang paling tinggi dalam struktur keorganisasian BUMDesa. Kawan-kawan di desa harus memahami kekuatan dari musyawarah desa yang dimiliki oleh desa. Penting di sana kemudian keterlibatan banyak sektor untuk merumuskan bersama mau apa, mau kemana, dan bagaimana badan usaha milik desa yang dimiliki oleh desa kawan-kawan ke depannya. Di dalam PP nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa, dibahas juga beberapa hal yang paling nampak. Misalkan ADART, tugas dan fungsi organisasi BUMDes, baik itu penasehat, pelaksana maupun pengawas. Dibahas juga perencanaan program kerja. Ada juga poin terkait kepemilikan modal, aset, dan pinjaman. Di dalam PP ini juga ada unit usaha, pengadaan barang dan jasa, serta kerjasama. Ada juga pertanggungjawaban. Kemudian terdapat juga pembagian hasil usaha kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta ada perpajakan dan retribusi. Dan terakhir, dari PP nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa ini terdapat pendataan, peningkatan, pembinaan, dan pengembangan badan usaha milik desa. Poin pentingnya menurut kami Desa Bicara,
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 ini tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan bagian dari kelanjutan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kita ketahui bersama, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengevaluasi beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya di bagian Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya menurut kami Desa Bicara adalah bahwasanya PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ini semoga bisa menjadi penguat bagi kawan-kawan di desa. Semoga tidak menjadi penghambat kemudian bagi kawan-kawan di desa karena sudah memiliki badan usahanya atau sedang berupaya membangun badan usaha milik desanya, karena harus ada proses pendaftaran. Setelah didaftarkan baru ada surat dari menteri yang memberikan badan hukum bagi badan usaha milik desa. Tentu juga ada proses musyawarah desa dalam pembentukan yang namanya harus muncul duluan baru musyawarah, karena penamaan ini harus didaftarkan duluan ke kementerian. Kami juga menyadari dari Desa Bicara bahwasannya harus ada penguatan terkait kejelasan badan hukum. Minimal badan usaha milik desa tidak lagi dipertanyakan status badan hukumnya apa. Lantas bagaimana jika memulai kegiatan usaha ekonomi atau pelayanan bagi masyarakat? Kami berharap undang-undang, peraturan ataupun dalam khusus hal ini peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa menjadi semangat baru bagi kawan-kawan di pemerintahan desa maupun di masyarakat desa untuk menggerakkan dan menguatkan badan usaha milik desa yang ada di desa kawan-kawan. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa salam berdesa.